Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini di hadapan gue ini ada krek as ya bosku, krek as ereking nih. Gue di sini ada krek as ereking yang udah gua padat ya. Jadi di sini gua mau menjelaskan sedikit kenapa ini gua padat ya bosku. Jadi di sini yang harus bosku tahu itu gue di sini nggak menggurui, dan di sini gue cuma sekedar sharing aja. Dan kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas atau ada tambahan penjelasan, ya gue berterima kasih sih ya. Jadi bisa ngebantu para subscriber gue ini biar lebih tahu gitu ya bosku. Oke, jadi intinya ke situ ya bosku. Jadi gue di sini mau sharing lagi nih untuk masalah kenapa alasan gue ini gue padat nih untuk bawah. Satu alasan gue kenapa gue padat di bawah, biar gue nggak main ekstrim di bagian kompresi sekunder atau kompresi head ya bosku. Dibikin sesempit mungkin, dibikin sepadat mungkin, kasihan mesin ya bosku. Jadi yang ada dia menjerit gitu ya, yang ada dia ngejerit gitu kan. Bahkan ada juga yang sampai kalau misalkan gaspol segala macem dia ngelitrik bla 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 kan gitu loh. Intinya ke situ sih. Ya makanya gue imbangin untuk kompresi atas. Gua main bawah juga gitu loh. Sedangkan untuk bawah, kompresi bawah ini kita padetin, kita persempit ruangannya gitu ya. Itu biar efeknya ya bawahnya dia lebih dapat lagi gitu ya. Dia ibaratnya gini lah, bahasa simpelnya dia lebih enak lah gitu ya. Dia lebih enak, cuma tetap harus ada penyeimbangan yang lain juga ya bosku. Penyeimbangnya apa sih? Ya penyeimbangnya untuk pengawet bearing. Pengawet bearing. Nah, untuk pengawet bearing ini gimana sih gitu kan ya. Jadi seversi gua, selogika gua di sini ada lubang. Jadi gini deh, di luar sana banyak ini yang diganti pen ninja. Ibaratnya ke situ ya, pen ninja, dan itu pun agak lebih berat daripada pen standar ereking. Jadi kan ada lubang sebelahnya itu tuh yang ketutup ya, dan sebelahnya lagi dia tutup juga. Gitu kan. Nah, biar apa? Biar lebih padat, ibaratnya ke situ. Nah, kalau menurut gue pribadi, ya ini versi gue ya bosku. Jadi kalau misalkan ada penjelasan yang kurang maksimal, tolong dimaksimalkan di kolom komentar ya bosku, biar membantu para subscriber gue juga biar lebih mengerti lagi ya bosku. Dan di sini gue cuma sekedar sharing. Jadi di sini, kalau menurut gue kalau misalkan ditutup, malah suplaian pelumas bearing itu dia berkurang. Itu logika gue ya bosku. Karena alur pelumasan bearing ini ya bosku, dia di sini nih. Nah, dia ada lubang di sini. Begitu udara di sini dia berputar, jadi dia mancing nih. Dia mancing lubang nih biar masuk ke sela-sela samping sini. Sela samping sini. Dia di belakang bearing sini ya. Jadi dia masuk ke sini. Oke? Nah, dan keadaan sekarang dipadat ya bosku. Otomatis itu untuk aliran udara dia lebih cepat keluar gitu loh. Dia lebih madet dan cepat keluar gitu loh. Gitu kan. Jadi konsep untuk untuk pemancingan ke sini dia lebih agak lumayan besar gitu kan. Karena dia madet di sini gitu kan. Jadi lebih lumayan ada banyak yang masuk lah ya ke sini gitu loh. Nah, dan ini gua nggak tutup karena apa? Karena ketika di sini misalkan banjir, ya di sini banjir nih, bahan bakar campur oli samping nih, dia bakal ngalir juga ke sebelah sini bosku, ke bearing sebelah sini. Nah, makanya kenapa gua lubang ini nggak mau gua tutup. Nah di situ ya fungsinya ya bosku. Makanya ini kenapa nggak gua tutup nih. Jadi untuk aliran pelumasan bearing. Kalau misalkan ini ditutup, ya cuma ngandelin dari lubang di crankcase itu ya bosku. Ya cuma ngandelin di situ aja. Nah, dan efeknya lagi kalau misalkan kita padat atau kita modif bagian krek as dibandul lah gitu kan, dipadat lah gitu kan, rubah titik segala macam bla bla bla. Ya bosku harus siap getar gitu kan. Yang penting getarnya itu hal wajar ya. Getarnya itu cuma agak getar dari standarnya lah, ibaratnya seperti itu bahasanya bosku. Lebih getar daripada standar, cuma getarnya sampai nggak wajar gitu kan, sampai getar banget kan gitu kan. Itu nggak sampai begitu sih gitu. Gitu, tergantung kita center krek asnya juga ya. Jadi yang intinya semaksimal mungkin lah kita buat dari segi bobot dan senternya krek as ya bosku. Tuh. Nah, untuk di bagian samping sini, ini kenapa gua nggak babat nih ya? Kan ada nih yang sampai dihalusin segala macem gitu kan, sampai kinclong. Di sini gua nggak ya, karena gua memanfaatkan kulit jeruk di sini.
ya, buat ngehil puter. Jadi sesempit-sempitnya di krek as itu pasti ada aja udara yang nyelip-nyelip lah ya di sini gitu ya. Sedikitnya sih pasti ada yang nyelip-nyelip di sini. Gitu kan. Dan itu pun untuk ngedorong penjebakan juga ya gua ke pelumasan lubang sini. Nah, untuk melumasi bearing juga, terus untuk daya putarnya juga ya bosku. Jadi gue ini sengaja nggak gua mulusin gitu kan kayak orang-orang di luar sana. Itu, dan juga berikut ngukur bobotnya juga ya bosku, karena salah satu krokas di sini yang mana ini ya, oh yang ini dia emang bawahnya ini dia udah bandulan ya. Nah ini udah bandulan, cuma gua anehnya di awal tuh kok getarnya getar banget gitu kan, dan ternyata di bagian as itu ada kehausan, dan kehausannya itu adalah bekas lasan ya bosku di bagian sini nih, di bagian primer. Di bagian as primer ini, bagian dalam sini dia bekas alasan, jadi miring ya bosku. Nah itu ini udah gua benahi dan alhamdulillah ini udah semaksimal mungkin ya untuk bawah ya. Ini udah semaksimal mungkin dan udah jadi deh. Dan intinya untuk efek pemadatan itu akselerasi dia makin oke. Jadi untuk atas kita tinggal imbangi dari part-part lain lah ya. Jadi intinya sedikitnya penjelasan gua dari video ini kayaknya cuma itu aja ya bosku. Oke, jadi pokoknya pantengin terus lah buat konten selanjutnya bosku. Nanti gue bakal bahas di bagian blog lagi. Oke, makasih yang udah pantengin video ini, dan jangan lupa dukung terus channel gue, dan thank you.